Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ismawati SPRI MPC, calon guru penggerak angkatan 9. Saat ini saya sudah bersama Ibu Vita Heradona SE, Kepala SMA Negeri 2 Senini, yang mana beliau akan saya wawancarai terkait dengan bagaimana pengambilan keputusan dalam hal dilema etika. Selamat siang Ibu. Siang. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu yang sudah mengizinkan saya mewawancarai Ibu terkait dengan pengambilan keputusan dalam dilema etika. Yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral di sekolah yang Ibu pimpin. Mengidentifikasi ya, Mengidentifikasi kasus. Untuk mengidentifikasinya tentu saya mencari sumber-sumber yang bisa dipercaya, ya, apakah itu dari guru atau dari siswa, sehingga setelah dapat informasi itu baru saya ambil keputusan. Baik Ibu, selanjutnya selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan. Bagaimana caranya Ibu mengambil keputusan ketika sebuah keputusan itu ada dua hal yang saling benar gitu? Tentu kalau keputusan itu benar, istilahnya harus dilakukan di instansi di satuan pendidikan kita ini. Tentunya kita melakukan keduanya walaupun itu tidak bersamaan waktunya. Mana yang lebih dulu dilakukan, mana yang lebih urgent, itulah yang lebih dahulu dilakukan. Berarti kalau ada kepentingan yang sama dan sama-sama benar, berarti Ibu berusaha melakukan keduanya. Tapi tidak di waktu yang sama, begitu Bu? Bisa tidak di waktu yang sama karena kepentingan kita selain dari mengambil keputusan yang istilahnya penting saat ini, di samping itu kita tetap menjalankan proses pembelajaran supaya dalam proses pembelajaran ada kalanya ya keputusan itu tidak bersangkut dengan proses pembelajaran. Jadi di samping melaksanakan proses pembelajaran tetap mengambil keputusan yang sama-sama urgent tadi dengan waktu yang bergantian. Oke, baik Ibu. Selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan tersebut? Langkah-langkahnya tentu saya karena di sekolah ini kan ada wakil nih, ada 4 orang wakil, kurikulum, kesiswaan, humas, dan sarana. Kemudian dibantu juga dengan guru-guru yang lain yang seperti adanya guru BK, adanya guru-guru yang berkaitan dengan situasi tersebut, mungkin barangkali sehingga dikumpulkan sebuah informasi tersebut, baru diambil kebijakan apa langkah yang harus, cara-cara prosedur yang harus dilakukan. Oke, baik Ibu. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif itu dalam pengambilan keputusan, khususnya pada kasus-kasus dilema etika? Umpamanya ada sebuah keputusan yang mana dalam keputusan itu ada dilema etika di dalamnya, ada dua kepentingan begitu, yang keduanya sama-sama benar. Tapi bagaimana, apa yang selama ini Ibu anggap efektif itu dalam menangani kasus-kasus seperti itu? Yang efektifnya karena ini semuanya benar ya, ini benar dan ini juga benar. Tentunya dilema ini saya akan panggil seseorang terlebih dahulu yang punya dilema itu. Saya rembukan apa sesungguhnya, bagaimana, kemudian setelah itu baru dipanggil yang berikutnya. Artinya tidak satu waktu mengumpulkan mereka. Nanti baru istilahnya mana yang didahulukan tadi, barulah diambil kebijakannya. Oke, baik Ibu. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini yang menurut Ibu ya merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan, khususnya pada kasus-kasus dilema etika? Itu tantangannya seperti apa gitu yang Ibu rasakan? Tantangannya mungkin barangkali saya takutnya ya. Tantangan itu kan merasa apa kita namanya, kalau berbicara masalah tantangan tentu hal yang sangat kita khawatirkan. Ya, saya khawatir nanti kebijakan yang saya ambil itu merasa
kurang adil oleh satu pihak. Ya, tapi saya berusaha bersikap adil. Saya tidak pandang itu orang dekat saya, teman saya, atau kakak saya. Posisi saya saat itu adil, dan adil itu belum tentu mungkin adil menurut kita, cocok adil juga menurut orang lain. Nah, yang penting kita selaku pimpinan itu berusaha seadil-adil mungkin. Baik Ibu. Pertanyaan selanjutnya Ibu, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu begitu, atau sudah Ibu susun sendiri jadwalnya dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika, atau Ibu justru langsung ketika ada kasusnya ya diselesaikan di tempat, atau justru memiliki jadwal tersendiri, ini nantilah diselesaikan, ini besok lah, ini dahulu yang diselesaikan, atau bagaimana Bu yang Ibu lakukan selama ini? Sebuah kasus misalnya ya, untuk menyelesaikan sebuah kasus atau dilema tersebut itu dilihat dari urgen atau tidak urgennya. Jikalau itu sangat penting dan urgen, artinya sangat mendesak saat itu, harus dilaksanakan saat itu. Tapi kalau sekiranya bisa ditanggulangi, diatasi terlebih dahulu, ditangguhkan terlebih dahulu, mungkin dikumpul barangkali, nanti ada waktunya, ada jadwalnya untuk mendiskusikan ini bersama. Jadi seperti itu ya Bu ya, prosedur yang Ibu lakukan. Ketika dianggap itu harus diselesaikan cepat, ya diselesaikan cepat. Jika tidak, mungkin ditangguhkan dengan dibicarakan dengan pihak yang kompeten di bidangnya. Baik Ibu, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Ibu atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam kasus-kasus dilema etika? Orangnya ya. Apakah ada orangnya atau ada faktor-faktor yang mempermudah yang Ibu merasa terbantu itu ketika mengambil keputusan terkait dengan kasus-kasus dilema etika itu? Ya jelas. Artinya semua keputusan itu, walaupun saya selaku pimpinan, tetap saya meminta bantuan kepada orang-orang yang terlibat dalam dilema etika saat itu. Nah, misalnya berkaitan dengan guru BK, tentu dengan guru BK saya harus diskusikan. Berkaitan dengan proses pembelajaran, tentu berkaitan dengan kurikulum. Nah, berkaitan dengan masyarakat, mungkin dengan umat tentu. Nah, artinya walaupun saya ini selaku pimpinan, jelas saya paling tidak berkonsultasi kepada pihak-pihak yang memang di bidangnya, sehingga baru keputusan itu saya ambil. Oke, baik Ibu. Terakhir ini Bu, dari semua tadi yang telah kita bahas, dari semua tadi yang telah Ibu sampaikan terkait apa yang Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam kasus-kasus dilema etika, begitu Ibu. Kira-kira pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan, khususnya dalam kasus dilema etika? Mungkin selama ini saya pikir pasti Ibu sudah sering mengambil keputusan, yang mana keputusan itu di dalamnya mungkin ada dua kepentingan atau banyak kepentingan yang sama-sama benar, yang sama-sama kuat gitu. Apa pelajaran yang bisa Ibu ambil? Pelajaran dari pengambilan keputusan ini, kita selaku pimpinan itu belajar berangsur-angsur bersikap adil dalam mengambil keputusan. Bersikap adil itulah apanya. Kadang bisa jadi saat kita mengambil keputusan itu, tahu-tahu di belakang hari mungkin tidak pas dengan satu pihak. Mungkin kalau sekiranya saya mengambil keputusan ini mungkin pas dengan keduanya. Kadang ada timbul di situ ya. Tapi dengan berjalannya waktu, berusaha saya untuk memberikan keadilan, berusaha memperbaiki lah intinya. Oke, baik. Berarti di antara pelajaran yang paling Ibu rasakan adalah soal bagaimana kita belajar tentang keadilan, ya, bagaimana sebagai seorang pemimpin Ibu berusaha keputusan yang diambil itu diterima dan dirasa adil oleh semuanya, tidak ada yang merasa dirugikan atau tidak ada kepentingannya yang terabaikan gitu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan wawancara ini bermanfaat terutama bagi saya dan bagi juga dalam kita menjalani proses kepemimpinan yang dalamnya pasti akan kita temukan yang namanya pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Terima kasih Ibu. Demikian wawancara kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Rohayati. Waalaikumsalam Bu Mulkis. Terima kasih Ibu sudah
berkenan untuk saya wawancarai terkait dengan pengambilan keputusan untuk, kasus-kasus yang di dalamnya terdapat, dilema etika dan rujukan moral. Baik Bu, Rohayati, bisa kita mulai Bu wawancaranya? Boleh boleh boleh, Bu Melkis. Oke baik, terima kasih Ibu. Yang pertama yang ingin saya tanyakan kepada Ibu adalah, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, ya di sekolah yang Ibu pimpin begitu? Oke, ini kayaknya pertanyaan guru penggerak banget nih ya, Iya, dilema etika dan rujukan moral. Kalau secara teori sih, kalau dilema etika kan sesuatu yang sama-sama benar tapi bertentangan gitu. iya, Kemudian yang kalau rujukan moral adalah, keputusan yang salah satunya adalah, pasti ada pelanggaran gitu. Pelanggaran berupa mungkin kebijakan atau peraturan atau secara hukum gitu. Jadi kalau menurut saya sih kalau dilema etika, ada 2 kepentingan yang sama-sama, ingin diwujudkan gitu. Tapi, secara umum tidak ada pelanggaran apa-apa di sana. iya, Biasanya ini sering terjadi nih kalau di sekolah karena, masing-masing pihak merasa, mereka sama-sama benar gitu dan sama-sama, punya tujuan yang ingin diwujudkan dan dalam konteks mereka, mereka merasa itu bermanfaat gitu. iya, Jadi kalau membedakannya, sangat mudah selama itu, 2 keputusan itu benar berarti, dianggap dilema etika. Tapi kalau, rujukan moral ada pelanggaran secara hukum atau peraturan yang, dilanggar oleh, keputusan tersebut. Mungkin itu Bu Melkis. oke baik. Baik Ibu, selanjutnya bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus yang mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu? Oke, biasanya kalau dilema etika ini seperti ini, karena, keputusannya dua-duanya adalah benar gitu, dan ada nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai dari suatu kasus atau kejadian gitu. Iya, Bu. Biasanya saya menghadapi ini, biasanya mempertimbangkan berapa hal gitu. Yang pertama adalah saya selalu, berusaha, dalam pengambilan keputusan adalah yang nilai manfaatnya paling banyak gitu. Jadi berarti nilai-nilai kebajikan yang banyak bisa terpenuhi dari suatu keputusan gitu. Dia biasanya kalau yang seperti ini, kita selalu mempertimbangkan dalam sebuah rapat, eee, saya selalu mengajak rekan-rekan guru untuk, satu-satu mengulas gitu, Iya, mana yang, lebih banyak bermanfaat. Berarti nilai kebajikannya lebih lebih besar gitu, atau lebih banyak mengandung nilai kebajikan. Atau langkah kedua yang bisa dilakukan, apakah ini, berefeknya jangka pendek atau jangka panjang. iya, Dan yang terakhir biasanya apakah keputusan ini akan lebih banyak menguntungkan banyak orang atau sedikit orang? Berarti individu versus masyarakat. Jadi biasanya seperti itu langkah-langkah yang diambil, Bu Melkis. oke baik, Bu. Eee, Langkah-langkah seperti yang Ibu sebutkan tadi ya, sebenarnya kan sudah, menggambarkan gitu ya prosedur ataupun langkah-langkah yang selama ini, Ibu ambil gitu ya dalam pengambilan keputusan. Mungkin bisa Mhm Ibu ceritakan lebih detail gitu tentang, mhm. prosedur seperti apa yang selama ini, Ibu ambil atau Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan kasus-kasus seperti yang tadi itu? Berarti, langkah-langkah prosedur mungkin ya, Bu Mhm. Melkis ya? Iya, iya, Oh, prosedur, sebelum keputusan diambil saya selalu, melihat dari berbagai sisi gitu atau berbagai sudut pandang gitu. mhm, Biasanya sebelum, keputusan itu ada, kalau itu ada kesempatan waktu saya selalu bertanya iya, kepada pihak-pihak gitu. Jadi, ada langkah-langkah bahwa kita tidak bisa menerima satu sudut pandang. mhm, Karena kalau, setiap mungkin ini kalau terlibat guru, setiap guru akan merasa bahwa apa yang dia pikirkan atau apa yang ingin, diputuskan, mereka menganggap itu yang terbaik gitu. Jadi saya selalu biasanya sih bertanya ke banyak pihak. Mungkin ini tidak hanya terkait guru gitu, terkait iya, anak-anak juga. Jadi kita mengumpulkan banyak informasi sehingga, kita punya cara pandang dari berbagai sudut gitu. Itu iya, biasanya Bu Mukis. oke. Baik Bu Rohayati. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan khususnya pada kasus-kasus, dilema etika ini? Biasanya kalau, sebuah keputusan efektif, jika kajiannya itu sudah menyeluruh gitu. Biasanya, saya, selalu, melibatkan banyak orang untuk dalam pengambilan keputusan. Jadi bukan serta-merta diputuskan sendiri gitu. Jadi Mhm, mhm. biasanya kalau sudah banyak orang memutuskan, dengan mufakat bahwa itu adalah yang terbaik, eee, apa namanya, minimal kesalahan mungkin akan,
lebih sedikit gitu, meminimalkan bahwa keputusan tuh takut salah diambil. Biasanya itu yang, menurut saya cukup efektif Efektif sehingga, gitu ya. yang merasa pihak-pihak yang merasa keputusannya, keinginannya tidak tercapai Mhm, akan melihat, "Oh ternyata banyak orang loh mhm. yang memutuskan." Gitu biasanya Bu Melkis. Iya. Berarti efektivitasnya Ibu melihat dari semakin banyak yang menerima atau yang terakomodir kepentingannya, mungkin Ya itu betul. dianggap lebih efektif gitu ya. Iya, Baik Ibu, betul. selama ini, yang Ibu rasakan yang merupakan tantangan gitu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini apa Bu? Tantangan nih biasanya nih yang tidak terakomodir Bu Melkis. Biasanya mereka, saat, keputusan diambil kemudian berjalannya waktu ada celah itu, celah yang dianggap, itu kesalahan sehingga nanti kemudian komplain lagi, "Kok coba yang kemarin yang diambil, mungkin nggak akan terjadi yang kayak gini." Iya, Itu salah satu tantangan gitu. Tapi, saya sebagai pribadi selalu ingin, eee, merefleksikan kembali bahwa apakah langkah-langkah yang sudah diambil kemarin sudah memenuhi unsur-unsur bahwa, tidak ada pihak-pihak yang tersakiti gitu. iya, Jadi lebih ke memberi pengertian, yang namanya mhm, keputusan ya pasti mhm, ada plus minus, iya, itu tantangan. Kemudian tantangan lain mungkin ada yang kawan-kawan yang menganggap, masa bodoh mungkin, ya udah mhm, apa yang terbaik. Kemudian, saat keputusan itu mereka menganggap itu tidak efektif, ya jadi ya udah tidak ada, rasa tanggung jawab untuk memperbaiki. Mungkin itu yang, lebih ke tantangan sih berhadapan dengan ya namanya, orang tentu ada beda-beda cara pandangnya gitu. Itu iya. mungkin Bu Melkis. Oke, baik Bu Yati. Nah, terkait dengan, eee, kasus-kasus seperti yang tadi kita bahas begitu ya Bu, apakah Ibu dalam penyelesaiannya itu memiliki jadwal tersendiri? Artinya, "Oh ini permasalahan ini, ini nih, hari ini akan saya ambil keputusannya, hari ini akan saya selesaikan," atau serta-merta ada permasalahannya langsung tempat atau Oke, ini, biasanya nih kalau di kami, mhm, yang namanya kendala atau masalah tuh pasti ada di lapangan. iya, Jadi kalau, biasanya dilakukan kalau di sekolah itu namanya, briefing setiap Senin pagi kami mhm, biasanya. mhm, Jadi selesai upacara, itu ada 15 menit, kita kayak apalah, apa yang terjadi nih seminggu ini tentang anak-anak gitu. iya, Kemudian ditawarkan kawan-kawan menawarkan solusi dari berbagai banyak orang gitu. mhm, Jadi ada mhm, banyak banyak kepala yang memikirkan, "Oh ini yang terbaik." Itu biasanya yang mhm, terjadi, tapi mhm, ternyata, kurang efektif karena kawan-kawan ini kesempatan dia mengambil momen ini sehingga, waktu belajar itu sering terambil gitu. iya, Jadi iya, kemudian evaluasi kembali, eee, jadinya sekali 2 minggu saat, kegiatan kombel gitu. mhm, Jadi yang mhm. seperti itu. Tapi kalau, kasusnya itu, urgent Mhm, dan butuh penyelesaian, saya mhm, selalu mengambil tindakan ya mhm, dengan mhm, prosedur yang tadi bahwa ada iya, langkah-langkah yang iya, harus iya, diambil. Apakah, sudah mengumpulkan informasi dari banyak pihak. mhm, Jadi mhm, tergantung masalahnya sebenarnya Bung iya, Melkis gitu. oke, baik. Ya artinya kalau dirasa itu memang perlu diselesaikan cepat, berarti Mhm. Ibu tidak menunggu waktu-waktu briefing itu begitu ya, heeh, dieksekusi langsung secepatnya begitu. Baik Ibu, selama ini dalam pengalaman Ibu mengambil keputusan, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini Ibu rasa cukup mempermudah atau membantu Ibu gitu dalam, pengambilan keputusan khususnya dalam kasus-kasus dilema etika. Kalau saya sih bukan menganggapnya seseorang, tapi banyak orang itu. Iya, Banyak orang, banyak rekan-rekan guru yang, akhirnya punya pemikiran yang sama, mhm, bahwa kita, perlu, memikirkan manfaat yang terbanyak yang bisa kita ambil gitu. Jadi, saya menganggap bukan seseorang, tapi banyak orang mhm, itu dan mhm, banyak faktor yang, sangat membantu pengambilan keputusan. Ada faktor-faktor kebiasaan, mungkin mhm, dari kasus ini, mereka sudah mengambil pelajaran, oh ternyata kadang-kadang itu tidak butuh kepala sekolah, jadi sudah ada tindakan selama itu benar, saya memberi kepercayaan penuh kepada kawan-kawan mungkin kalau di sekolah itu ada wakil gitu saat mhm, tidak di tempat mhm, dan itu diambil cepat, mhm, selama langkah-langkahnya benar insyaallah akan didukung gitu, Bu. mhm, mhm. Jadi banyak faktor dan banyak orang yang mendukung sehingga, kasus-kasus dilema etika itu bisa, segera diselesaikan gitu. Gitu, Bu, Muklis. Iya, intinya, Ibu memiliki support system lah, mungkin ya terkait dengan ini yang Ibu katakan tadi tidak seseorang, tetapi banyak orang, tidak satu faktor, tetapi, justru banyak faktor gitu. Baik Ibu, pertanyaan terakhir yang ingin, saya tanyakan ke Ibu adalah, dari semua hal tadi yang kita sudah bahas, yang sudah kita bicarakan terkait dengan pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, pembelajaran apa yang bisa Ibu petik gitu ya dari pengalaman-pengalaman Ibu, terkait dengan ini begitu? Eee, banyak hal sebenarnya yang menjadi,
pengalaman berharga bahwa, ternyata kita tidak bisa bekerja sendiri, kita butuh tim, butuh kolaborasi, makin banyak orang yang terlibat, makin banyak, sisi-sisi positif yang bisa kita hasilkan bersama. Intinya, seorang kepala sekolah tidak akan bisa berjalan dengan semestinya atau sekolah akan maju kalau tidak didukung oleh guru-gurunya, tidak didukung oleh murid-muridnya, dan tidak didukung oleh orang tua sebagai, bagian yang terpenting, dalam, bagaimana peserta didik di rumah saat, tidak lagi bersama guru. Jadi, rasa saya adalah, selalu belajar dari kesalahan, Mhm. senantiasa melihat apakah, kita selama ini sudah berbuat sesuai dengan yang dibutuhkan atau Mhm. tidak. Jadi, pengalaman itu adalah, hal-hal yang saya anggap, perbaikan-perbaikan, dari belajar dari kesalahan-kesalahan yang ada di masa lalu. Mungkin itu yang bisa kami lakukan bersama, yang namanya manusia tidak akan bisa memuaskan semua pihak, Mhm. pasti ada pihak-pihak yang merasa itu tidak menguntungkan mereka atau itu mungkin bukan yang terbaik. Iya. Saya mengakui sebagai pribadi bahwa, saya baru dan ingin terus belajar memperbaiki diri. Mungkin begitu, Bu, Melkis. Oke, baik, luar biasa, Bu Rohayati. Saya juga mendapat banyak pelajaran dari wawancara kita, pada kesempatan kali ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas waktu Ibu, atas berbagi pengalamannya Ibu. Mudah-mudahan Ibu selalu sukses dalam memimpin, sekolah, Amin. dalam selalu sukses dan efektif juga dalam setiap mengambil, keputusan yang Ibu ambil di sekolah yang Ibu pimpin. Oke, baik, terima kasih ya Bu Rohayati, sekali lagi saya mengucapkan, banyak syukur sebenarnya karena bisa mewawancarai kepala sekolah seperti ya Ibu Rohayati, meski, belum terlalu lama menjadi kepala sekolah, tapi, sudah begitu banyak pengalaman yang Ibu rasakan, khususnya ya dalam hal pengambilan keputusan pada, kasus-kasus yang, ada di dalamnya dilema etika dan rujukan moral. Oke, selamat malam Bu Rohayati, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Indra atas kesediaannya, saya wawancarai. Perkenalkan, saya Mulkismawati, calon guru penggerak angkatan 9. Nah, sekali lagi terima kasih karena Pak Indra selaku kepala sekolah bersedia atau berkenan, saya wawancarai terkait dengan pengambilan keputusan, yang di dalamnya ada, dilema etika. Baik Pak Indra, kita mulai saja ya Pak ya. Oke, lanjutkan. Yang pertama saya ingin menanyakan kepada Bapak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang mungkin pernah Bapak alami di sekolah yang Bapak pimpin? Ya. Oke, terima kasih Bu Fikis. Dilemanya seperti anak kan, mungkin dalam pertimbangan guru itu anak tuh ada yang tidak naik kelas. Ya. Nah, sedangkan dari segi yang lain ada hubungannya anak tuh dengan guru, kan gitu. Iya. Nah, jadi kalau tidak dinaikkan mungkin akan renggang lah antara guru dengan keluarganya kan gitu. Iya. Jadi mau tidak mau setelah dirapatkan diambil keputusan. Nah, jadi akhirnya anak itu dinaikkan ya dengan catatan bagi guru yang bersangkutan nanti memegang kelas anak itu akan berupaya untuk kalau tidak pandai baca ya diusahakan pandai baca walaupun sedikit demi sedikit begitu. Oh iya. Jadi bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang seperti itu, Pak? Maksudnya? Ya, mengidentifikasi, oh ini, berarti bakal ini nih yang akan timbul, atau kalau seperti ini kasus seperti ini akan seperti ini nih yang akan timbul umpamanya. Oh Bagaimana gitu. mengidentifikasinya? Ya, mengidentifikasi itu ya tentu kita dengarkan dulu di dalam satu kelas itu kan banyak guru yang masuk gitu. Iya. Bukan satu orang wali kelas saja kan itu. Iya. Nah, mungkin seperti guru PAI kalau kami di SD ini, Iya. kemudian guru Penjeskes gitu. Jadi masing-masing guru itu kan akan saya tanyakan nanti bagaimana dengan anak si A ini. Iya. Apakah bisa kita naikkan? Kemudian nanti kan pendapat-pendapat itu dari guru-guru yang masuk di kelas itu tuh nanti akan kita tampung. Kemudian nanti setelah ditampung nanti ya diteliti satu persatu gimana ini bisa
dispensasi atau enggak gitu. Dan Iya, kemudian nanti setelah diadakan semua kumpulannya baik guru yang tidak masuk nanti kan bisa juga ditanya bagaimana kesehariannya kan gitu. Mungkin iya. nanti ada faktor dari orang tua ataupun faktor dari ekonomi begitu. Oke, baik Pak Indra. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus yang mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar gitu, atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan, seperti yang Bapak bilang tadi. Bagaimana, cara Bapak menjalankan pengambilan keputusannya? Pengambilan keputusannya yang pertama diundang seluruh guru. Nah, jadi nanti kalau ada kasus nanti yang itu nanti di antara nanti saya kalau dibuat satu nanti akan berefek pada guru ataupun ke sekolah ya tentu mau tidak mau harus dirapatkan dulu semua guru itu. Jadi soalnya nanti kan kalau guru yang bersangkutan saja yang memutuskan nanti mungkin nanti kurang tepat. Soalnya nanti kan ada ide-ide dari temannya yang lain begitu. Iya, baik Pak. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Ya langkah-langkahnya kalau seperti prosedur yang saya lakukan itu langsung ditanyakan kepada guru yang bersangkutan bagaimana menurut ibu. Mhm. Nah, nanti kalau ibu ini bisa dinaikkan, ditanyakan lagi kepada ibu yang lain. Nah, kan Mhm. nanti kan di kelas itu kan bukan satu kelas aja yang masuk, mungkin bisa Iya. 2, 3 orang guru. Jadi Iya, iya. dengan guru yang masuk itu nanti kita ambil keputusan yang akan membuat anak yang terbaik. Oke, baik Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif gitu dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan dilema etika tadi? Ya seperti contoh kasus yang Bapak sebutkan tadi kan, apa yang hal-hal yang Bapak anggap selama ini cukup efektif gitu kalau itu dilakukan dalam pengambilan keputusan? Yang sangat efektif itu guru tuh akan menyampaikan apa adanya masing-masing guru yang masuk dalam kelas itu. Kalau guru PAI nanti akan saya tanyakan bagaimana tentang pelajaran PAI, tentang anak ini. Kalau guru olahraga bagaimana pula dengan guru olahraga. Begitu pula dengan guru yang guru kelas kan. Iya, Bagaimana tentang anak ini. Gitu. baik Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini yang Bapak anggap sebagai tantangan lah dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam kasus-kasus dilema etika yang seperti Bapak contohkan tadi? Apa tantangannya gitu, Pak? Tantangannya ya tadi seperti itulah. Kalau anak dinaikkan, nanti anak yang lain nanti ataupun wali kelas atau orang tua nanti yang lain kan bisa dikoreksi dia. Iya. Masa anak itu tidak pandai baca kok naik anak saya membacanya lebih tinggi ataupun kapasitasnya dari anak itu kok nggak naik kan gitu. Jadi bisa jadi cemburu sosial antara anak satu dengan yang lainnya. Oke, baik Pak. Nah, kasus-kasus yang terkategori dilema etika itu kan mungkin tidak sedikit ya Pak yang kita temukan di sekolah gitu. Tidak hanya sekedar menaikkan anak atau tidak, pasti banyak lah yang Bapak temukan kasus-kasus yang, ada dilema etika di dalamnya gitu. Nah, Bapak dalam penyelesaian kasus-kasus seperti itu biasanya apakah Bapak selesaikan langsung di tempat atau Bapak buat jadwalnya gitu, yang kasus ini nanti hari ini saya selesaikan, yang permasalahan ini, waktu ini lagi yang saya selesaikan, atau bagaimana biasanya, Pak? Ya seperti kasus itu kan itu kan dijadwalkan misalnya nanti kan diundang guru-guru semuanya. Kita akan mengadakan rapat pada hari tanggal yang telah ditentukan dengan jam yang ditentukan. Jadi pada waktu itu langsung diambil keputusan supaya nanti jangan berlama-lama masalah itu. Oh iya, berarti Bapak lebih cenderung menjadwalkan ya, Pak, ya? Menjadwalkan untuk penyelesaiannya, tidak ada masalahnya langsung diselesaikan di tempat, tidak seperti itu ya? Oke, baik, Pak. Selama ini ketika Bapak, menghadapi kasus-kasus seperti itu dan Bapak mengambil keputusan, adakah seseorang ataupun faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak atau membantu Bapak gitu dalam mengambil keputusan, khususnya terhadap kasus-kasus yang, berkaitan dengan dilema etika ini, Pak? Jelas ada lah. Apa itu? Tapi di segi lain nanti ada guru yang akan memberikan pertimbangan-pertimbangan kalau seandainya kita buat keputusan ini Pak, nanti buat akibat ini. Iya. Nanti kalau kita
buat pula keputusan yang lain berakibat itu, pasti ada. Nanti cuma saya menjawabnya nanti kan itu tergantung kita semua gitu. Soalnya baik guru sekolah kan kita semua, bukan saya aja nanti ya, ataupun guru satu aja yang akan apa tuh mengapakan tentang dirinya gitu istilahnya untuk untuk kebersamaan lah, bukan untuk Iya, iya. seorang guru. Iya, oke. Baik, Pak. Pertanyaan terakhir ini Pak Indra, dari semua yang Ya. telah Bapak sampaikan tadi dari pembahasan kita terkait dengan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus yang ada dilema etika di dalamnya, apa pelajaran yang bisa Bapak ambil gitu dari pengalaman-pengalaman selama ini? Ya, terima kasih Bekis. Ya, tentu dalam kita bertugas itu tentu banyak tantangan dan rintangan. Iya. Cuma nanti kan rintangan dan tantangan itu kan kita musyawarahkan bersama. Walaupun macam mana berat dan tantangan itu, kalau kita bersama dia akan ringan. Jadi pesannya kepada pimpinan gitu, jangan langsung memutuskan sendiri. Ajaklah rekan kerja kita. Nanti dia akan ada memberi masukan ataupun cara mengantisipasi yang kita hadapi. Soalnya di sekolah itu kan bukan seorang pimpinan yang akan baik atau buruknya ataupun seorang guru. Tentu nama lembaganya. Kalau SD kan nama SD-nya begitu. Iya. Oke, baik, luar biasa Pak Indra. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Semoga apa yang Bapak sampaikan tadi tidak hanya pelajaran bagi Bapak, tapi pelajaran juga bagi saya. Sekali lagi terima kasih, selamat bertugas Pak Indra di sekolahnya. Semoga Pak Indra makin sukses, sekolahnya makin maju. Amin. Baik, terima kasih ya Pak Indra ya. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.